Flashback masa kecil Ayon di mana sang ayah membelikannya rumah baru. Tak hanya itu, ayah Ayon juga memberikan hibah properti miliknya kepada Kim Se-hee. Sebagai istri, Kim Se-hee tentu saja terlihat sangat senang. Namun sejak saat itu, Kim Se-hee mempunyai rencana jahat. Ayah Ayon dikenal sebagai orang yang sangat kompeten dalam bidang bioteknologi. Malam itu, Kim Se-hee sengaja memberikan secangkir anggur untuk suaminya. Namun setelah meminum anggur itu, suami Kim Se-hee tiba-tiba merasa aneh. Tak lama, dia merasa kesakitan dan juga tidak bisa mengendalikan dirinya. Ternyata Kim Se-hee sudah mencampur anggur tersebut dengan beberapa obat-obatan. Kini suami Kim Se-hee sudah terlihat sekarat dan juga kesakitan. Setelah semua propertinya dihibahkan kepada dia, Kim Se-hee akhirnya menghabisi suaminya sendiri. Saat itu Ayon datang tetapi Kim Se-hee langsung membawanya pergi. Kini detektif Choi berusaha mendatangi anggota Dewan Kwon. Dia ingin mencari informasi tentang kematian Kwon Seung-woo, anak dari anggota Dewan Kwon. Nah, kemudian detektif Choi pun menunjukkan foto yang dia temukan yang mirip sekali dengan Seung-woo. Setelah melihat foto tersebut, anggota Dewan Kwon merasa sangat kaget. Tetapi karena detektif Choi membahas kembali anaknya yang sudah meninggal, dia pun merasa tersinggung dan juga marah. Sementara itu, Ayon masih belum bisa melupakan tatapan ibunya. Tak lama, Suk-soo datang dan meminta dia untuk segera bergabung. Nah, anak-anak mulai menganalisis bahwa ada orang di atas Tae-sik yang memberi perintah dan juga melakukan jual beli adopsi. Selain itu, orang-orang tersebut juga membuat anak melalui donor sel telur dan juga donor sperma. Dengan kata lain, itu bisa disebut sebagai pabrik bayi. Tentu saja itu adalah tindakan yang sangat kejam dan juga ilegal. Bahkan anak-anak yang sudah lahir tidak tahu siapakah orang tua mereka. Joon sangat yakin bahwa Kim Se-hee adalah otak dari semua itu. Kini mereka juga mendapatkan data dari orang-orang yang melakukan donor sel telur dan juga sperma. Salah satunya yaitu wanita bernama Lee Soo-jin, seorang mahasiswa dari Fakultas Kedokteran. Ayon berusaha untuk memata-matainya ketika sedang berada di klub. Saat keluar, Lee Soo-jin ternyata menemui seorang pria dengan menunjukkan kartu VVIP-nya. Dia pun kemudian masuk ke dalam mobil dan pergi ke sebuah tempat. Keesokan harinya, Ayon kembali ke klub tersebut, namun kini dengan tampilan yang berbeda. Joon meminta Ayon untuk mengambil data dari tempat VVIP. Selain itu, dia juga dibekali alat peledak. Ketika Lee Soo-jin datang, Ayon mulai mencari kesempatan untuk mengambil kartu VVIP miliknya. Nah, Ayon berhasil mengambil kartu itu dan juga menunjukkan kepada pengawal yang sudah menunggunya. Ayon pun akhirnya dibawa ke suatu tempat. Setelah sampai, ternyata banyak sekali wanita yang datang ke tempat tersebut. Semuanya digiring masuk ke dalam dan dilarang untuk melakukan percakapan satu sama lain. Ayon pun diminta untuk segera masuk ke ruangannya. Dia merasa ada yang aneh karena ada pemeriksaan yang harus dilakukan. Ayon diminta untuk berganti pakaian dan akan disuntik obat bius. Saat itu Ayon pun berontak. Di sisi lain, anggota Dewan Kwon bertanya tentang anaknya yang ternyata belum meninggal. Kim Se-hee pun membenarkan semua itu dan memperingatkan anggota Dewan Kwon bahwa dia juga bisa meninggal karena anaknya. Nah, kini Kim Se-hee juga mengutarakan keinginannya untuk menyelesaikan semua yang telah terjadi. Namun ada hal yang harus dilakukan anggota Dewan Kwon, yaitu menghapus undang-undang tentang bioetika. Dengan begitu, Kim Se-hee berjanji akan menyingkirkan Kwon Seung-woo. Hal itu pun menjadi kesepakatan mereka berdua. Kini wanita-wanita yang digiring untuk masuk ke dalam sebuah gedung ternyata telah dibius dan akan diambil sel telurnya. Mereka akan diperiksa satu persatu dan ternyata Ayon berhasil menyelamatkan diri.
Ayon pun segera bergegas mencari ruangan server untuk mengambil data dari gedung tersebut. Tak lama ternyata Ayon anak Kim Se-hee juga datang. Dia ditemani oleh Jung Yeon untuk melakukan pemeriksaan juga. Di sisi lain, detektif Choi akhirnya berhasil membuka sebagian data handphone milik Woo Tae-sik. Dia menemukan percakapan antara anak-anak adopsi dengan Woo Tae-sik. Kini para dokter sedang mengambil sel telur dari wanita-wanita tersebut. Salah satu perawat menyadari ada satu pasien yang hilang. Ternyata perawat mereka juga sudah terbius. Semuanya terlihat panik dan juga berusaha mencari penyusup yang masuk ke dalam gedung tersebut. Kemudian Joan memberikan petunjuk kemanakah Ayon harus pergi dan mengambil data dari ruangan server. Akhirnya ruangan itu pun berhasil dia temukan. Ayon buru-buru memasang alat yang diberikan oleh Joan untuk mengambil data dari gedung tersebut. Sementara itu, para pengawal menelusuri mobil mereka yang ternyata terpasang GPS tersembunyi. Tak lama, Jung Yeon mendapat informasi bahwa ada seorang penyusup yang masuk. Kemudian Joan berhasil mendapatkan semua data dari daftar pembeli anak adopsi. Sedangkan Jung Yeon keluar dengan raut muka yang sangat marah karena terdapat GPS pelacak di mobil mereka. Dengan penuh emosi dan juga kekesalan, Jung Yeon akhirnya memerintahkan anak buahnya untuk mencari penyusup tersebut. Sementara Ayon berusaha untuk melarikan diri dengan naik ke atas gedung. Di sisi lain, Kim Se-hee terlihat mendatangi suatu tempat. Tiba-tiba dia mendapat laporan bahwa ada penyusup di gedung mereka. Ternyata Kim Se-hee mendatangi rumah Nyonya Besar. Nah, Nyonya Besar terlihat sangat senang karena dia akan mendapatkan anak Kim Se-hee. Kemudian mereka pun masuk ke dalam suatu ruangan. Ternyata suami Nyonya Besar adalah seorang presiden Korea. Nah, mereka akhirnya meminta bantuan Kim Se-hee karena ternyata Nyonya Besar adalah orang yang mandul. Demi mempertahankan status politiknya, Nyonya Besar dan juga suaminya ingin memiliki seorang anak. Mereka pun terlihat saling menguatkan. Selain itu, Presiden juga mengatakan bahwa dia akan menghapus beberapa undang-undang yang dinilai tidak terlalu penting. Sementara itu, saat Ayon akan keluar, ternyata ada seorang perawat yang menyuruhnya untuk masuk ke dalam ruangan. Nah, ketika Ayon masuk, dia melihat lukisan putri salju. Tak lama Ayon remaja datang. Si ibu yang melihatnya dari kamera tersembunyi mengenali Ayon temannya. Nah, kemudian Ayon dewasa pun buru-buru bersembunyi karena perawat datang. Setelah melihat lukisan putri salju, Ayon teringat tentang masa lalunya. Kim Se-hee menceritakan bahwa ibu tiri putri salju yang jahat sebenarnya adalah ibu kandungnya. Hal itu tentu saja membuat Ayon kecil merasa sangat sakit hati. Kini sinyal di dalam gedung itu pun akhirnya terputus. Di saat Ayon berusaha mencari sinyal, tiba-tiba para pengawal mengejarnya. Joan dan anak-anak lain merasa khawatir karena Ayon tidak bisa dihubungi. Ayon pun berusaha menyelamatkan diri dari pengejaran para pengawal. Ayon tiba-tiba masuk ke dalam sebuah ruangan yang ternyata itu adalah ruangan yang sangat penting. Nah, setelah pintu itu terkunci, Ayon melihat benda-benda aneh. Kemudian Ayon menemukan data diri dari beberapa anak adopsi yang sudah diciptakan. Selain itu, mereka juga dikelompokkan dari grade-nya masing-masing. Ayon pun kembali menelusuri ruangan tersebut. Di sisi lain, para pengawal sedang menggergaji pintu agar bisa terbuka. Saat Ayon membuka sebuah tabung, ternyata itu berisi beberapa sampel dari sel telur. Selain itu, Ayon juga menemukan beberapa sel telur yang akan diubah menjadi seorang bayi. Ayon remaja kini mulai merasa curiga. Tiba-tiba dia menerima telepon dari Siwoo. Tentu saja Ayon sangat kaget karena Siwoo meminta agar dia membantunya.
Tak lama Ayeon remaja pun berlari, tetapi pengawal berusaha menghalanginya. Nah, kini Ayeon dewasa pun berusaha melarikan diri dari ruangan tersebut. Sementara Junghyun akhirnya berhasil membuka pintu itu dan menemukan bahwa Ayeon sudah kabur. Kini semua staf dan juga perawat dikumpulkan di lobi. Saat Ayeon akan keluar, dia langsung diminta untuk berkumpul. Para pengawal meminta para perawat untuk segera membuka masker mereka. Saat pengawal mendekati Ayeon, tiba-tiba Ayeon langsung menyerangnya dan menyodorkan pistol serta mengancam mereka. Dengan sigap Ayeon langsung berusaha untuk kabur. Tetapi Junghyun dan juga para pengawal langsung mengejarnya. Ayeon menembakkan beberapa tabung hingga tabung itu mengeluarkan asap. Kini Ayeon kembali memasuki ruangan yang menyimpan banyak sekali sampel. Saat para pengawal mendekat, Ayeon pun bergegas menyerangnya. Tetapi dari arah belakang, Junghyun mengacungkan pistolnya ke arah kepala Ayeon. Namun Ayeon berhasil menghindar dan juga menyelamatkan diri. Tetapi Ayeon mempunyai rencana lain dengan meledakkan tabung di ruangan tersebut. Terjadilah ledakan hingga membakar sebagian ruangan itu. Tak lama Kim Se-hee datang dan menemukan wajah Ayeon. Dia melihat wajah anaknya kembali setelah 20 tahun berlalu.